wafatkan kami orang-orang yang aku kasihi dalam keadaan Islam, supaya kami bisa berkumpul lagi di surga. Apakah sampai akhir saat nafas ini habis, apa saya masih dalam keadaan muslim? Tak biasa sih buat saya. Mungkin ini pertanyaan saya agak sensitif ya dok ya. Boleh dijawab dan boleh tidak. Dokter memiliki 3 orang anak dan saat ini agamanya berbeda dengan dokter. Kalau nanti 3 anak ini tidak berpindah atau tidak ikut dengan dokter, itu bagaimana? Iya. Yang saya yakini itu hadisnya juga ada bilang ya, kalau setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah sebagai seorang Islam. Betul. Walaupun hukum negara ini menyatakan anak-anak itu lahir sesuai dengan agama orang tuanya saat dilahirkan. Iya. Itu sebenarnya semua orang lah pasti kalau yang nemuin kebenaran rasanya ingin bahwa semua orang tuh mengenal kebenaran ini, ikut sama kita lah dengan yang benar gitu. Tapi saya rasa Islam itu beda. Islam itu tidak ada paksaan dalam meluk Islam. Islam itu lakum dinukum waliyadin. Lalu saya akhirnya bisa ridho, bisa ikhlas, bisa nggak insecure ketika anak saya pun tetap mempelajari kitab yang mereka pelajari selama ini gitu, karena saya yakin hidayah itu milik Allah, semata-mata milik Allah. Ketika Allah sudah tentukan hidayah itu jatuh pada seseorang dan Allah yang paling tahu siapa yang mau menerima hidayah itu, ya udah nggak ada manusia yang bisa menghalangi gitu. Sebaliknya gimana pun dijaga supaya mungkin nggak bisa mengenal Islam, kalau Allah mau dapat hidayah juga nggak ada yang bisa itu. Jadi saya sampai pada posisi adalah saya hanya bisa berdoa yang saya lakukan. Saya hanya bisa menjadi teladan gimana jadi Al-Quran yang berjalan. Mungkin mereka nggak bisa baca Quran, tapi semoga bisa mereka ya tetap pada fitrahnya. Sebelum akil balik, mereka kan akan tetap dalam fitrahnya ini. Ya saya itu sih pada posisi itu Mbak gitu. Saya yakin gitu ya, Allah yang lebih tahu yang terbaik gitu. Saya cuma berdoa, wafatkan kami orang-orang yang aku kasihi dalam keadaan Islam gitu, supaya kami bisa berkumpul lagi di surga bersama orang-orang soleh lainnya. Itu aja doanya. Kan yang dihitung kan terakhir ya Mbak. Mau gimana pun proses di depan, ya sekarang saya seperti ini. Saya nggak tahu juga apakah sampai akhir saat nafas ini habis, apa saya masih dalam keadaan muslim. Tapi saya minta Allah kasih saya juga orang-orang yang saya kasih gitu, untuk bisa kembali gitu ya dalam fitrah seorang Islam gitu. Aduh, kenapa saya nangis ya? Saya juga udah terharu. Boleh minta tisu nggak? Kenapa jadi terharu ya kan? Aduh saya. Tapi dok, saya lapar mata dulu ya. Apa? Menyentuh sekali. Tapi dok, selama dokter sudah menjadi mu'alaf dan dokter berserah diri sama Allah tentang nanti bagaimana keputusan anak-anak nanti, ada nggak sih dok dari 3 anak dokter itu yang bertanya, Mama, Bunda, Ibu, kenapa kok pindah agama gitu? Iya, itu ada maksudnya. Ya, anak saya yang 9 tahun itu kritis banget sih gitu. Sebelum dia nanya saya, dia udah browsing juga gitu. Dan saya jelaskan ya sesuai usianya juga dan saya sama sekali nggak istilahnya mempengaruhi mereka untuk masuk Islam ya gitu. Nggak apa-apa mereka tetap pelajari itu, tapi ya saya serahkan semua sama Allah sih gitu. Mereka tanya gitu, saya jelaskan yang saya tahu, saya sampaikan ketika ada seseorang atau apa yang masih membutuhkan sesuatu gitu, sebagai masih bergantung pada sesuatu, itu nggak bisa disebut sebagai Allah gitu, nggak bisa disebut sebagai Halik, nggak bisa disebut God. Dia seringnya bahasa Inggris gitu. Tapi itu masih dibilang makhluk seperti itu. Kemudian ketika
mereka suka apa itu mami suara azan misalnya seperti itu gitu kan, itu juga saya sampaikan ya itu buat reminder kalau kita supaya 24/7 kita remember God gitu, connecting to God. Saya bilang gitu ke anak-anak gitu, itu 24/7 loh around the world ya, kita dengar itu gitu, karena itu waktunya beda-beda gitu. Terus ya itu sih lebih ke gitu, tapi nggak ada sama sekali saya arahkan untuk itu. Semoga ya kalau terus terang memang ada yang kirim buku, kirim pakaian muslimah buat anak-anak saya itu, saya terima kasih banget, tapi saya juga masih keep itu dalam satu kontainer gitu sampai satu saatnya memang mereka yang minta itu, ya alhamdulillah gitu. Mereka udah kenal aurat gitu. Kalau kakaknya belum pakai baju, udah adiknya yang laki, kakak pakai baju itu aurat gitu. Itu udah alhamdulillah menurut saya gitu. Saya padahal nggak sampai seperti itu mengajarkannya, tapi apa namanya ya, mungkin mereka nilai, mereka melihat seperti itu sih. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan apa yang sudah dokter temukan setelah menjadi mu'alaf Di dalam Islam? Iya. Makin kesini alhamdulillah ya, saya itu gak pernah mikirnya tuh yang jauh banget gitu. Setiap ditanya rencananya mau apa, gak tahu, gelap gitu ya. Bener-bener cuma berserah sama Allah, husnuzon billah gitu ya, berprasangka baik sama Allah gitu. Allah mau bawa kayak gimana ya, itu yang saya jalani seperti itu. Dan alhamdulillahnya gitu, saya cuman jalani aja setiap apa yang saya tahu saya lakukan, samina wa atona gitu ya. Jadi makin kesini alhamdulillahnya saya makin jatuh cinta sih sama Islam, sama Quran gitu, sama Rasulullah gitu ya. Walaupun saya nggak pernah kenal, nggak pernah lihat ya. Karena tuh saya suka nyetel ya, yang di TV tuh yang Ka'bah gitu ya itu. Terus dalam hati undang aku ya Allah gitu ya ke sana. Terus rasanya pengen, ini saya tuh gambarnya tuh kayak saya anak adopsi. Baru ketemu udah gede gitu. Kayak gitu kan, kalau mungkin teman-teman di sini kan dari lahir sudah muslim gitu. Sampai saya kadang batin gitu, Rasulullah kenal aku nggak ya gitu. Sampai aku gitu, sampai aku pengen ke sana biarin kenalan sama Rasulullah gitu kan. Apa namanya? Kayak rasanya aku tuh anak adopsi gitu. Jadi apa namanya? Pingin kesana tuh karena seperti itulah gitu. Nah makin kesini alhamdulillah gitu, tadinya saya pikir mungkin nggak ya, di tengah jalan saya kayak ragu gitu dengan semua yang sudah saya korbankan di belakang gitu. Tapi masya Allah gitu, ya bisikan tetap suka ada, tapi saya jaga dengan zikir gitu. Kadang ada kamu yang merusak ini, kamu yang menghancurkan ini, kamu yang mengambil kebahagiaan dan sebagainya mungkin. Tapi ketika saya berzikir gitu, masya Allah malah dikuatkannya. Enggak, malah ini kamu yang buka jalan untuk mungkin jalan untuk mereka semua juga dapat hidayah lagi, kembali kepada ketauhidan pada Allah gitu ya. Terus apa namanya ya, seperti Quran surat Ali Imran 19 bilang, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ya hanya Islam, innad dina indallahi Islam gitu ya. Kemudian masya Allah Al-Maidah ayat 3 itu kan Allah bilang, pada hari ini aku menyempurnakan agama untukmu gitu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu gitu, dan aku ridhoi agama ini, agama Islam ini jadi agamamu. Itu yang saya rasa udah, saya kayak mau apapun tantangan di depan ya insya Allah ya saya harus bisa tetap berkata bahwa raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan gitu. Apapun yang terjadi gitu, saya mau saya ridho Allah yang selalu ada sama saya gitu. Mau ujian-ujian di depan ya, saya pernah sharing juga, ada ujian sebulan setelah saya syahadat, saya kena penipuan masker ratusan juta itu. Sampai saya kepikiran sih untuk kenapa jadi begini ya, saya nggak pernah bisnis malah ngamain ini gitu. Tapi masya Allah beri kemudahan untuk lulus dari ujian itu gitu, dan nggak ada
turning back ya, untuk mau turning back untuk saya gimana gitu. Saya menetapkan hati untuk tetap di jalan Allah, mengharap ridha Allah gitu. Dan alhamdulillahnya itu masih bisa di sini gitu ya. Masya Allah banget ya Allah. Ini saya langsung tersentak hati saya untuk ternyata saya yang sudah Islam dari lahir pun ilmu agamanya belum setinggi Dokter Karissa. Gak tinggi juga. Masya Allah.